Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan membawa kita untuk menikmati kehidupan yang baru, nafas yang baru. Dan biarlah dalam hidup yang baru ini kita memuliakan Tuhan, meninggikan Dia Raja kita, Raja yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan sebagian dari firman Allah. Pagi ini kita akan membahas mengapa 10 hari doa itu penting bagi kita, saudara. Mari kita baca ayatnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika Yesus, makan bersama-sama dengan mereka, yaitu murid-muridnya, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Jadi ini adalah kehendak Bapa, janji Bapa. Dia menghendaki kita penuh dengan Roh Kudus, saudara. Kenapa Bapa ingin kita dipenuhkan dengan Roh Kudus?
Ya, setelah kita lahir baru, saudara, Allah itu ingin kita bertumbuh sampai sempurna, bertumbuh, diperbaharui, dan disempurnakan, saudara ya. Di Efesus 4 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kepenuhan Kristus itu berarti kita sempurna, saudara. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi Tuhan ingin kita disempurnakan. Allah menyempurnakan kita melalui firman dan Roh Kudus, saudara. Firman dan Roh Kudus selalu bekerja bersama-sama. Dan melalui firman kita dapat mengerti kehendak Allah. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat mengerti membedakan manakah kehendak Allah. Dan firman Allah juga mengajar kita untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, saudara ya. Di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Allah, saudara, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman yang membuat kita mengerti akan kehendak Allah, ya saudara-saudara. Dengan Roh Kudus itulah yang menyempurnakan kita, saudara-saudara. Di 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Membangun di dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya, artinya membangun mulai dari pondasi sampai selesai sempurna, atau memperbaiki dengan membangun kembali, memulihkan, menyempurnakan. Dan ini terjadi ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Jadi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, Roh Kudus itu sedang menyempurnakan kita, saudara. Memulihkan kita, memperbaiki hidup kita, menyempurnakan kita, saudara ya, sampai kita sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, berarti kita harus penuh dengan Roh Kudus, saudara ya. 10 hari doa yang kita jelang ini adalah waktu bagi kita untuk meminta kepada Tuhan Yesus untuk membaptis kita dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menyempurnakan hidup kita, saudara ya. Di Yudas 1 ayat 20 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Seperti Rasul-Rasul Tuhan Yesus Kristus selama 10 hari berdoa sampai mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, tandanya dengan berbahasa roh sesuai dengan apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk mereka katakan. Bukan diajarkan, tapi sungguh-sungguh dari Roh Kudus untuk dikatakan. Itulah tanda pertama kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari kita fokus 10 hari doa ini. Kita meminta kepada Tuhan untuk membaptis kita dengan Roh Kudus. Kita tekun berdoa sampai kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami akan rencana-Mu, kehendak-Mu untuk menyempurnakan kami. Mari Tuhan Allah Roh Kudus, penuhilah kami dengan Roh Kudus. Selama 10 hari doa ini, Allah Roh Kudus pimpin kami untuk kami bertekun di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu dengan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu.